dan hilir mudik pencuri sapi dan tempat mesum. Ada juga binatang buas seperti macan dan singa. Kejadian semacam ini hampir terjadi setiap hari, sehingga meresahkan masyarakat sekitarnya. Meski sebenarnya masyarakat sekitar sangat tidak menginginkannya, namun mereka tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya berharap dan berdoa semoga semuanya bisa berlalu sehingga desa Mantung ini menjadi desa yang aman. Melihat kondisi itu yang kian berlalu tanpa ada yang berusaha untuk merubahnya, maka pengasuh merasa terpanggil untuk memberantasnya, meskipun beliau sadar bahwa itu tidaklah mudah membalikkan telapak tangan. Namun beliau tidak bisa memungkiri kata hati beliau sendiri. Maka oleh karena itu, dalam keadaan galau, beliau pergi ke ulama Bangkalan. Itu beliau lakukan karena daerah itu masih kawasan Kabupaten Bangkalan. Dari ulama yang beliau segani hampir memiliki ide yang sama, yaitu agar beliau mukim di tempat itu. Apalagi beliau adalah masyarakat asli Kampung Cegdam itu. Namun beliau tidak langsung melaksanakannya karena beliau sendiri diminta oleh mertuanya untuk tinggal bersamanya, untuk membantu mengajar di lembaga mertuanya di Asyawkawiyah Pola. Dengan penuh kesabaran, beliau turuti keinginan mertua beliau. Meskipun dalam pikiran beliau terjadi dilema antara ikut pendapat ulama atau menuruti keinginan mertuanya. Dan di masa mengabdi di Poloh, sempat bertugas ke desa Pukeng setiap minggu kira-kira 13 tahun. Dan ke Madrasah Bukong 3 tahun. Dan selanjutnya kira-kira 35 tahun. Akhirnya setelah 17 tahun beliau tinggal bersama mertuanya. Setelah beliau melihat beberapa saudara ipar beliau membantu mertua beliau, maka beliau bertekad untuk hidup mandiri dan beliau adalah pulang ke tempat asal beliau, yaitu Kampung Cegdam, Desa Mantung. Seperti yang telah diusulkan oleh para ulama Bangkalan kepadanya, setelah beliau pindah ke tempat itu, maka beberapa masyarakat meminta kepadanya untuk mendirikan lembaga pendidikan di tempat itu, agar bisa memajukan pendidikan agama di sana, dan juga agar tempat itu tidak dijadikan tempat hilir mudik pencuri. Beliau tidak langsung memproses keinginan masyarakat sekitar itu, namun karena sudah berulang kali masyarakat meminta agar beliau mendirikan lembaga pendidikan agama, maka pada tanggal 8 Muharram, seorang guru beliau, yaitu Hadratul Syekh Al-Mualim di pesantren As-Sirajiyah Kacuk Sampang, Al-Mualim merestuinya untuk mendirikan lembaga pendidikan agama. Kemudian Al-Mualim memerintahkan kepadanya agar meletakkan batu pertamanya di tempat itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian pada tanggal 10 Ramadan, atas hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berdirilah pondok pesantren Miftahul Huda. Karena semakin bertambahnya santri, baik yang mukim atau yang non-mukim, maka tentunya membutuhkan gedung untuk sarana belajar dan tempat mukim bagi santri beliau. Pengasuh sadar tidak mungkin mampu untuk membangun kemampuan sendiri, apalagi mata pencarian beliau hanya bercocok tanam. Maka oleh karena itu, memohon kepada Allah SWT agar diberi jalan untuk biaya pembangunan yang sudah sangat mendesak. Maka oleh karena itu, untuk memiliki biaya yang sudah dianggap itu, beliau harus menjalankan les ke beberapa tempat, tidak hanya di Madura, bahkan les sampai ke daerah Kalimantan seperti Banjarmasin, Pontianak dan Samarinda dan lain-lainnya.
Akhirnya dengan cara itu terkumpullah biaya untuk pembangunan gedung madrasah dan kamar untuk santri mukim di samping cobaan finansial. Pengasuh juga mengalami bermacam-macam teror dari pihak yang tidak senang dengan berdirinya pondok pesantren di tempat itu. Namun itu semua beliau jalani dengan kesabaran dan ketabahan. Lambat laun teror itu semakin kurang hingga akhirnya tidak ada sampai sekarang. Seiring dengan tidak adanya kerusuhan dan pertemuan antara pencuri di tempat itu. Awal berdirinya pesantren Miftahul Huda hanya memiliki 3 santri, yaitu Muhammad Walid, Abdul Manan, dan Suwadi. Namun tahun demi tahun jumlah santri di pesantren Miftahul Huda semakin bertambah hingga sekarang banyaknya santri pondok pesantren Miftahul Huda mencapai 150 santri dengan rincian 43 santri mukim dan 143 santri non mukim. Di tengah pesantren yang ada di Madura dengan mengkonsumsi pelajaran formal pesantren Miftahul Huda tetap mempertahankan belajar salafiyah. Proses belajar mengajar di pesantren ini terbagi menjadi 3. Pertama, untuk TK yang terdiri dari 3 kelas. Ini hanya diajari membaca dan menulis. Kedua, sanawiyah dengan jumlah kelas 6 dan untuk santri non-mukim. Yang ketiga, khusus santri pondok, di mana untuk santri pondok waktu belajar terbagi menjadi 3. Setelah maghrib ngaji Al-Quran, kemudian setelah isya belajar kitab kuno. Yang telah terjadwal di pagi harinya praktek membaca kitab. Kemudian belajar di kelas waktu siang dari jam 4 sampai jam 5. Pesantren Miftahul Huda selain tetap eksis dalam belajar mengajar, juga mengirim guru tugasan sebanyak 6 orang. Ditugaskan ke Madrasah Protokol Ulum Pukeng, 2 orang ke Miftahul Ulum Tatung Timur, dan 2 orang ke Sirajul Muta'allimin Paku. Semoga pesantren Miftahul Huda tempat tetap eksis di dalam perjuangan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar dan mengajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah sejarah awal berdirinya pondok pesantren Miftahul Huda. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sejarah berdirinya pondok pesantren Miftahul Huda.